Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia dan untuk di channel aku dan tulisnya dan episode lain dari 3. Jadi topik kali ini akan berdasarkan kerjasama antar suatu konglomerat dari dua media bahasa Indonesia ya. Sebut saja MNC Group dan SCM Group. Yang aku sebutin tadi ini keduanya merupakan dua di antara dua media terbesar di Indonesia karena memiliki ciri khasnya ada beberapa macam. Yaitu Pertama, ketika saat RCTI dan SCTV lahir berdiri di tanggal yang sama tapi beda setahun. Lalu kemudian yang kedua adalah ini. Dulu RCTI dan SCTV itu keunikannya memiliki dulu kan satu perusahaan dengan namanya Bimantara Citra. Namun ketika tahun 1996 itulah menjadi awal mereka berpisah ya. RCTI harus memisahkan diri dengan SCTV untuk bisa bergabung dengan media masing seperti MNC yang bersama RCTI, yaitu ketika RCTI udah mulai bergabung dengan MNC Group bersama iNews, GTV dan juga MSTV. Sementara di SCTV juga harus berpisah dengan media itu MTech atau SCM dan Indosiar seperti Indosiar dan Moji. Jadi ini karena kita baru event banget baru 5 hari setelah Indosiar itu kan kita bisa tahu, kita bisa sering lihat ada les conference itu, ada press conference yang akan dibicarakan dihadirkan oleh di atau program masing-masing ya. Meskipun harusnya kan ada CEO-nya ya. Sebenarnya MNC dan SCM itu sama-sama memiliki CEO yang memiliki jumlah kekayaan yang setara ya. Sebut saja MNC Group ada Haritano Sudibjo maupun SCM-nya ada keluarga Sari Ahmad dan Ahmad. Kemudian yang ketiga, ciri yang lainnya adalah ini. Dalam menyelesaikan kualitas programnya itu SCTV itu kan sama-sama nih dari beberapa tahun terakhir ini kan program ini kan baru biasanya kalau terutama untuk sinetron itu kan jalan relatif sama, tapi teman-teman kemarin ini juga menjadi awal bulan tahun yang unik karena dari kemarin 2 sinetron anggulannya baru selesai tamat ya, itu Semangat Walina dan Cinta Dua Pilihan. Jadi sebenarnya ada beberapa memunculkan beberapa kekompakan bahwa bukti pertelevisian itu masih berkembang, walaupun sebenarnya gini, ini aku secara jujur dan hati nurani yang paling dalam ini kalau bicara soal masalah animasi, mungkin animasi itu kan hanya bisa terbatasin bagi SCM karena hanya menayangkannya cuman hanya di di Mentari TV yang merupakan TV parabola. Jadi mau tidak mau kita bisa nonton video walaupun harus dengan cara terbatas maupun tidak. Jadi terkecuali bagi MNC nih. Jadi sementara ini MNC kan juga masih mengangkat kasus seperti Kids TV sebagai anak televisi anak maupun lebih banyak dibanding SCM. Jadi kemudian yang keempat, bagaimana dengan anak emasnya? Jadi gini, artis eksklusif Indonesia itu kan dibagi menjadi 2, yaitu SCM Universe dan MNC Universe. Jadi kita bisa bagi kategori kita, kalau di Malaysia kan juga ada Astro Universe dan MBP Universe atau Media Prima Berhad. Jadi 2 bintang Inggris pun ini juga bintang negara masing-masing nih, kayak misalnya kan baru-baru ini kan sebenarnya ini juga sebagai bekal untuk sebulan ya sebelum nonton AJL 37 mulai awal bulan depan. Nah, jadi kita mengetahui bahwa di Indonesia kan ada 2 squad bintang negara itu MNC dan Miss Universe. Ciri-ciri dari itu adalah yang selain itu ada penyanyi, aktris atau aktor, presenter. Ya sama sih kalau di MPB kan personality-nya kan ada Hazik Musni, ada Enu, terus ada Nana nih atau astro namanya seperti Asim Miza, Asin Nawawi. Indonesia tapi juga sama. Tapi Indonesia juga punya sama satu-satunya yang paling ini adalah dari SCM MNC Universe adalah Daniel Mananta, Raffi Ahmad, terus Yuki Kato. Tetapnya ada di Transmedia lebih sering dan masih banyak lagi. Jadi itulah yang membuat bukti bahwa MNC Universe bisa berkembang pesat ya. Jadi kita akan membahas ini. Kemudian selain bagaimana aktris dan penyanyi sinetron. Jadi gini, mungkin zaman sekarang ini kebanyakan sinetron dari SCM itu sengaja dibuat remake oleh MNC ya. Seperti contoh yang baru itu Rahasia Cinta versi tahun 2016, kemudian di remake menjadi di RCTI tahun Rahasia dan Cinta. Kedua itu sama-sama memiliki judul yang sama dengan penambahan kata konjungsinya yaitu dan. Ya sama sih, kalau kan ingatkan ada Kecil Menjadi Mantan kan ada Kecil Menjadi Mantan. Nah, jadi ini bukti bahwa sinetron kualitas aktor dan aktris dari MNC dan SCM Universe itu bisa memang pesat di masing-masing sehingga pada setiap acara penghargaannya pun masih dikalahkan oleh aktor dan aktris terbaiknya masing-masing. Ya sama sih, kalau di Malaysia kan ada pemenang masing-masing yang fenomenal itu kan baru tahun lalu adalah Anna Jobli dan Merkin. Yang kedua ini merupakan jebolan dari Hero Dewi Remaja tahun 2019 dan 2020. Jadi kalau penyanyi, nah ini mungkin penyanyi dari SCM dan MNC ini sudah nggak bukan lagi kalau membawakan acara penghargaan atau quote saya televisi nasional ya. Kalau misalkan di RCTI mengekalkan
mengalahkan Dewa 19 sebagai musisi paling masterpiece di MNC. Dan tapi di SCM yang paling kekal adalah Unity, itu boyband generasi baru. Bukan First tapi V-nya adalah pakai V, dan Kristi Hartono. Jadi itulah Noah dan juga Iwan Fals, dan itulah jadi kelima musisi ini sama-sama dilahirkan dari pencapaian masing-masing. Oh ya, jangan lupa juga penyanyi dari jebolan atau pencapaian masing-masing itu kan memiliki persaingan cukup ketat ya. Seperti contoh baru dari Prima Pantuna dan di Koplo, itu kan dua pencari bakat dangdut koplo yang baru ini fenomenal. Tapi bersaing secara ketat dengan memiliki nasib yang sama untuk mencapai penyanyi baru. Atau bahkan KDI dan DA kan sama-sama mencapai pencapaian yang sama. Pemenangnya pun juga di hari yang sama ya, mendirikan final dengan cara yang sama. Hal ini juga membuktikan bahwa musisi yang dilahirkan dari ajang pencarian bakatnya bisa bersaing ketat guys, baik tidak pedulikan genre apapun, baik itu genre pop dan maupun dangdut. Nah, seperti kita ketahui sejak tahun 2022, nama para prayoga ini seringkali muncul di beberapa stasiun televisi seperti satunya MNC dan SCM. Kenapa? Karena nama yang terlalu tenar dan banyak tawarkan banyak iklan, banyak menawarkan barang diri itu tampil di beberapa panggung stasiun televisi di Indonesia baik dari SCM atau MNC. Kemudian yang keempat, keunikan dari kerjasama lain adalah gini. Sejak awal tahun 2022, mereka pun keluarga Ritano Sudibjo, keluarga Dasar Remaja memutuskan untuk menikahkan anak bos mereka dengan jumlah seberapa. Hal ini sampai menjadi berita perhatian. Kok bisa sih menikah? Ya iya, namanya juga kan kerjasama MNC dan grup kan tidak hanya dari urusan politik, sosial, ekonomi, budaya dan menghasilkan program, tapi juga mewarisi generasi penerus keluarga dengan sama menikahkan anak mereka dengan kebebasan. Dan bukti perbesaran itulah yang membuat kehidupan yang harmoni dan juga memperkarkan keberkembangan media penyiaran terbesarnya. So, kemudian yang terakhir adalah gini. Sebenarnya gini, kan di MNC Group itu dan SCM Group kan sama-sama keluarga, tapi yang saya perhatikan itu Haditanus pasangan Hari dan Dirata Sudibjo dan keluarga Suna Harsiwi dan Banardi Ahmad. Oh ya, jadi ciri khas kedua ini saya melihat tampak dari kalau kita lihat dari berbagai Instagram seperti dalam press conference ataupun menggelar acara keagamaan dan sosial. Keduanya ini sama-sama berperan aktif dalam mensukseskan programnya. Seperti contoh kita lihat pasangan Haditanus Sudibjo dan Banardi Ahmad itu kan sama-sama memegang MNC Group itu sekedar memegang programnya, terutama tapi seharusnya kan Dini Putri ya, Dini Putri dan Banardi Ahmad, keduanya sama-sama mensukseskan jadi peran orang terpenting dalam press conference, acara penghargaan dan konser. Begitu juga dengan Banardi Ahmad yang memandang itu kepada siapa? Ayo, yap, betul sekali. Jadi di MNC ini yang mendirikannya adalah ini Kanti Bagaimana Sedih. Keduanya sama-sama berkenan ketat meskipun keluarga Banardi Ahmad itu juga sama-sama memimpin SCTV Indosiar, tapi SCTV MNC itu juga dengan sama ya, mengangkat Haditanus Sudibjo dan juga Linda Sudibjo mempunyai pandangan yang sama, yaitu sama memutuskan program televisi masing-masing. Meskipun sehingga ketika Hari Televisi Nasional digelar setiap bulan Agustus. Oh ya, sebelum kita membahas selanjutnya, jadi seperti kita ketahui ya, bulan Agustus itu juga merupakan bulan yang sangat penting di Indonesia karena selain merayakan kemerdekaan kan juga ada yang sukseskan Hari Televisi Nasional yang sama. Jadi di tahun 2021 dan seperti kita terakhir ini tahun 2013, 2021, 2022 konser Hari Televisi Nasional cukup sangat baik karena digelar pada hari yang sama ya. Di hari yang sama dengan cara yang berbeda baik itu secara taping. Mungkin sebenarnya secara taping MNC tidak terlalu begitu populer karena dianggap menyanyi kesuksesan rating SCTV karena sebenarnya beberapa kita ada pengaruhnya sosial media seperti adanya perang film ya, perang film untuk SCTV sehingga mereka banyak yang mengkritik film SCTI itu lebih baik dibanding SCTV ataupun sebaliknya. Nah, seperti baru-baru ini film lebar SCTV yang kebanyakan sebagian besar Star Vision Plus itu ditayangkan juga di SCTI seperti yang baru adalah Imperfect. Dan setelah saya toko sebenarnya kenapa? Karena alasannya mungkin karena efek dari pemigrasiannya bintang sinetron SCTV dari SCTI sejak tahun 2017 akan berpengaruhnya juga para film lebar yang masterpiece tersebut. Jadi mau tidak mau kalian tidak boleh menganggap mengkritik film lebar yang SCTV itu nilai tinggi karena kan memang sudah bekerja sama nih, bukti kerjasama bahwa program baik itu SCM ataupun MNC dari program TV Indonesia itu harus semakin kuat guys, jangan dengan lagi apalagi memperebutkan rating hari ini tuh biasanya sektor SCTV di atas ya. Mungkin sih persaingan memperebutkan rating sektor itu kan sudah hal yang biasa ya, bahkan sejak dari zaman dulu tuh kan karena di tahun 2000 sekarang kan era tahun 2020-an ya. Nah jadi sinetron SCTV dan SCTV itu sama-sama memiliki kualitas tayangan di jam prime time itu otomatis di waktu malam. Biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar 11 jam. Yang artinya
sebagian besar paginya itu kan program non sinetron, dan sebagian besar lagi kalau program sinetron itu rata-rata tuh 11 jam kalau setiap weekday, tapi kalau setiap satu minggu ya minimal adalah 9 jam ya. Karena di jam sebagai itu pola seperti kita ketahui ya. Seperti karena kan dari semenjak lahir tahun 2022 itu kan SCTV dan SCTI kan seringkali harus meliburkan sinetron masing-masing karena beberapa alasan. Mungkin karena alasan yang pertama bagi SCTV, dari semenjak 7 hari atau seminggu, semua sinetron diliburkan karena pertandingan Piala Dunia. Yaitu kan mencoba seperti halnya dengan SCTI yang dulu seperti itu, meliburkan semua sinetron demi Piala Dunia ya, maupun jadi jangan ngomong itu dulu deh. Nah, tapi kalau SCTI pasti ada alasan untuk melibur. Jadi kan gini, kan ada alasan kenapa semua sinetron SCTV itu sebagian harus diliburkan, karena para pemain itu mengisikan waktu untuk berlibur keluar kota atau keluar negeri, yaitu namanya juga seorang bintang itu harus ada istirahatnya, baik itu libur supaya mengatasi kelelahan ketika syuting kan sebenarnya waktunya lama, jadi harus ada istirahatnya juga sehingga meluangkan waktu untuk bersama keluarga masing-masing. Nah, sebenarnya fakta terakhir dari kerja sama keluarga Braddir Ahmad, Tarik Ahmad dan Mas Sundijo itu adalah memiliki peran yang sangat kuat berdasarkan programnya. Seperti kita sekarang misalkan sering berita-berita persiapan konser itu di negeri yang sama itu, kalian bisa lihat promo iklannya. Kok bisa sih tanggal yang sama? Yaitu karena kerjasama antar konglomerat inilah yang membuat besar sejak tahun 2019 ya. Jadi jadi sebagai penutup saya akan menjelaskan juga ya. Ciri khas yang paling terakhir dari MNC SCM Group adalah sama-sama mensukseskan membuat konten lokal seperti live streaming video dan Vision Plus. Ciri pertama yang kemudian yang sama-sama menghadirkan program lawas, terus film layar lebar lawas yang sama, terus menyajikan tayangan luar negeri, walaupun kalau video kan nggak terlalu banyak tapi terkecuali Vision Plus. Dan yang paling penting sekali ya, jadi jangan menganggap dan paling penting sekali adalah ini, karena setiap program agama baik dari SNN itu memiliki peran yang sama guys, peran yang sama dalam menciptakan program masing-masing, sehingga kalau pada saat kita menjadi bekal untuk bulan Ramadan nanti bisa lebih berharga ya. Jadi jangan pesan sekali lagi, jangan kalian selalu mengkritik MNC itu baik itu sinetron atau apapun semuanya itu lebih tinggi. Jadi kalian tidak boleh mengkritik, saya akan buatkan videonya tentang persen hebat atau penggemar kartun dan sinetron ya. Baik itu cara bisa mengatasinya nanti akan aku buat di vlog berikutnya. Oke, untuk video di tepat di hari Rabu dan juga hari Kamis, yaitu tentang persen hebat atau penggemar kartun dan sinetron dan cara mengatasinya di hari Kamis. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mau mempersiapkan hari pertelevisian bulan Agustus, walaupun masih lama ya, bisa berjalan dengan lancar. Ataupun musim Lebaran, musim Ramadan bisa menjadi baik lagi ya untuk program TV seperti apa. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu apa peran lain dari pentingnya kerjasama konglomerat antar keluarga media penyiaran bahasa Indonesia itu MNC Group dan SCM Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.